Among Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 11 ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ajra Cipta Amanda, Muklas Adiputra, Nurul Fahimah, dan Winnie Istiasari. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Komitmen Organisasi. Jika teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, maka bisa bertanya saat sesi pertanyaan dibuka. Baiklah, tanpa lama-lama kami akan memulai presentasi kami. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen adalah sesuatu yang membuat seseorang membulatkan hati, bertekad berjerih payah, berkorban, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan dirinya dan tujuan organisasi atau perusahaan yang telah disepakati atau ditentukan sebelumnya. Komitmen memiliki peranan penting, terutama pada kinerja seseorang ketika bekerja. Hal ini disebabkan oleh adanya komitmen yang menjadi acuan, serta dorongan yang membuat mereka lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Colquitt, Lepin, dan Watson berpendapat bahwa komitmen organisasi adalah keinginan seseorang karyawan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Gibson dan teman-teman menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu perasaan akan pengenalan, loyalitas, dan keterlibatan yang diperhatikan terhadap organisasi atau unit organisasi. Feldman menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah kecenderungan seseorang untuk melibatkan diri ke dalam apa yang dikerjakan dengan keyakinan bahwa kegiatan yang dikerjakan penting dan berarti. Robin mengemukakan bahwa komitmen adalah rencana-rencana yang lebih mutakhir yang mempengaruhi tanggung jawab masa depan dengan kerangka waktu panjang untuk perencanaan kebutuhan manajer. Steers mengemukakan komitmen adalah keterikatan seseorang yang merupakan sikap positif yang kuat terhadap organisasi. Komitmen diartikan sebagai rasa menyatu, terikat, dan loyal yang diungkapkan di individu terhadap organisasinya. Mattis dan Jackson menegaskan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki karyawan pada menumbuhkan keyakinan dan menerima tujuan organisasi, serta berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada akhirnya tercermin dan ketidakhadiran dan angka perputaran karyawan. Sinder berpendapat komitmen berasal dari kata Latin committer yang berarti menggabungkan, menyatukan, mempercayai, dan mengerjakannya. Bansal, Irving, dan Taylor mendefinisikan komitmen sebagai kekuatan yang mengikat seseorang pada suatu tindakan yang memiliki relevansi dengan satu atau lebih sasaran. Armstrong berpendapat bahwa pengertian komitmen mempunyai 3 area perilaku terkait dengan perusahaan tempat seseorang bekerja, yaitu 1. Kepercayaan. Pada area ini seseorang melakukan penerimaan bahwa organisasi tempat bekerja atau tujuan-tujuan organisasi di dalamnya merupakan sebuah nilai yang diyakini kebenarannya. Kedua, keinginan untuk bekerja atau berusaha di dalam organisasi sebagai kontrak hidupnya. 3. Keinginan untuk bertahan dan menjadi bagian dari organisasi. Bentuk-bentuk komitmen organisasi. Greenberg mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yakni A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak dinamakan komit. D. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi, tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Berkaitan dengan dimensinya, Mayer dan Allen merumuskan 3 dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu efektif, kontinuasi, dan normatif.
Ketiga hal ini lebih tepat dinyatakan sebagai komitmen atau dimensi dari komitmen berorganisasi daripada jenis-jenis komitmen berorganisasi. Hal ini disebabkan hubungan anggota organisasi dengan organisasi mencerminkan perbedaan derajat ketiga dimensi tersebut. Ciri-ciri komitmen organisasi. Goldman menyatakan bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki komitmen organisasi adalah A. Memiliki inisiatif untuk mengatasi masalah yang muncul, baik secara langsung terhadap dirinya atau kelompok. B. Bernuansa emosi, yaitu menjadikan sasaran individu dan sasaran organisasi menjadi satu dan sama atau merasakan keterkaitan yang kuat. C. Bersedia melakukan pengorbanan yang diperlukan, misalnya menjadi patriot. D. Memiliki visi strategis yang dipementingkan diri sendiri. E. Bekerja secara sungguh-sungguh walaupun tanpa imbalan secara langsung. F. Merasa sebagai pemilik atau memandang diri sendiri sebagai pemilik sehingga setiap tugas diselesaikan dengan cepat dan sebaik-baiknya. G. Memiliki rumusan misi yang jelas untuk gambaran tahap yang akan dicapai. H. Memiliki kesadaran diri dengan perasaan yang jernih bahwa pekerjaan bukanlah suatu beban. Selain Goldman dan Greenberg, Michael juga mengemukakan ciri-ciri komitmen organisasi yang dijelaskan sebagai berikut. A. Ciri-ciri komitmen pada pekerjaan, yaitu menyenangi pekerjaan, tidak pernah melihat jam untuk segera bersiap-siap pulang, mampu berkonsentrasi pada pekerjaan, dan tetap memikirkan pekerjaan walaupun tidak bekerja. B. Ciri-ciri komitmen dalam kelompok, yaitu sangat memperhatikan bagaimana orang lain bekerja, selalu siap menolong teman kerja, selalu berupaya untuk berinteraksi dengan teman kerja, memperlakukan teman kerja sebagai keluarga, dan selalu terbuka pada kehadiran teman kerja baru. C. Ciri-ciri komitmen pada organisasi yaitu selalu berupaya untuk mensukseskan organisasi, selalu mencari informasi tentang kondisi organisasi, selalu mencoba atau mencari komplementasi antara sasaran organisasi dengan sasaran pribadi, selalu berupaya untuk memaksimalkan kontribusi kerja sebagai bagian dari usaha organisasi keseluruhan, menaruh perhatian pada hubungan kerja antar unit organisasi, berpikir positif pada karakteristik teman-teman, menempatkan prioritas di atas departemen, tidak melihat organisasi lain sebagai unit yang lebih baik, memiliki keyakinan bahwa organisasi tersebut memiliki harapan untuk berkembang, dan berpikir positif pada pimpinan puncak organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Stiers membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap organisasi menjadi 4 kategori, yaitu karakteristik personal. Karakteristik personal mencakup usia, masa jabatan, motif prestasi, jenis kelamin, tas, dan faktor kepribadian. Sedang tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan komitmen terhadap perusahaan. Yang B. Karakteristik pekerjaan. Karakteristik pekerjaan meliputi kejelasan serta keselarasan peran umpan balik, tantangan pekerjaan, otonomi, kesempatan berinteraksi, dan dimensi inti pekerjaan. Yang C. Karakteristik struktural. Karakteristik struktural, faktor-faktornya antara lain ialah derajat formalisasi, ketergantungan fungsional, desentralisasi, tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, fungsi kontrol, dan dalam perusahaan. Yang D. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja dipandang sebagai kekuatan sosialisasi yang penting, yang mempengaruhi kelekatan psikologi karyawan terhadap perusahaan. Pengalaman kerja terbukti berkorelasi positif dengan komitmen terhadap perusahaan sejauh menyangkut taraf seberapa besar karyawan percaya bahwa perusahaan memperhatikan minatnya, merasakan adanya kepentingan pribadi dengan perusahaan, dan seberapa harapan-harapan karyawan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Glaser dan Hoy dan Miskell mengatakan bahwa orang yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi
biasanya menunjukkan loyalitas dan kemampuan profesionalnya. David mengemukakan 4 faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi, yaitu A. Faktor personal. Faktor personal ialah usia, jenis kelamin, singkat pendidikan, pengalaman kerja, kepribadian, dan lain-lain. Yang B. Karakteristik pekerjaan. Lingkup jabatan, tantangan dalam pekerjaan, konflik pekerjaan, tingkat kesulitan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Yang C. Karakteristik struktur. Besar kecilnya organisasi, bentuk organisasi, dan kehadiran serikat pekerjaan. Yang D. Pengalaman kerja. Selanjutnya, menurut Miner, faktor yang mempengaruhi terhadap komitmen organisasi adalah A. Karakteristik individu, B. Harapan-harapan anggota pada organisasi, C. Karakteristik pekerjaan, D. Pengalaman bergabung yang ia rasakan, E. Bagaimana pekerjaannya, F. Bagaimana sistem penggajiannya, yang G. Bagaimana hubungannya dengan rekan seorganisasinya, yang H. Mobilitas kerja, yang I. Hubungan sosial yang tercipta di organisasi, yang J. Pengalaman bergabung. Sekian presentasi kami dari kelompok 11. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Among Us.